Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku
Shalom semua jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, yang bersama kami secara online. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Serukan nama Yesus kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi ini. Sama-sama kita nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Hanya denganmu Tuhan, kami dapat melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah kami ragu saat Engkau bersama kami Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini pada saat ini Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Saat ku Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Sekali lagi kita nyatakan, saat ku Terima kasih Yesus.
Haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Hanya saat kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan, kami merasakan kedamaian Tuhan. Kemana harus kami mencari kasih sejati kalau bukan di dalam Engkau Tuhan? Kemana harus kami berseru Tuhan saat badai datang dalam hidup kami kalau bukan kepada Engkau Tuhan? Sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Dan hanya Engkaulah kami beroleh pertolongan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan kita. Karena kita tahu hanya di dalam Tuhan kita beroleh kedamaian. Haleluya. Pertolongan itu hanya di dalam Tuhan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami perlukan Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap kesempatan yang baru Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus dan setiap yang percaya dimanapun Anda berada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi kepada kita semua yang terlibat bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Saya ingin mengucapkan salam dan selamat datang kepada kita. Pada pagi ini saya akan membawa kita melihat satu tema dalam siri Paskah. Tema yang terakhir yaitu kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga. Nah, kita akan melihat apakah reaksi dan respon para murid-muridnya setelah Yesus naik ke surga. Dan apakah reaksi kita dan respon kita. Mari kita buka daripada Lukas pasal 24. Ayat 50 hingga 53. Lukas 24 ayat 50 berkata, kemudian Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sehingga Betania. Di situ dia mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Ketika dia memberkati mereka, dia terangkat ke surga lalu meninggalkan mereka. Murid-muridnya menyembah dia dan kembali ke Yerusalem dengan penuh kegembiraan. Mereka menumbuhkan massa di bait suci untuk memuji Allah. Ini respon dan reaksi para murid-murid pada waktu itu. Dan seterusnya saya akan bawa kita membaca daripada Efesus pasal 4 ayat 8 berkata, oleh itu firman-Nya, dia naik ke tempat tinggi, dia menawan tawanan dan memberi pemberian kepada manusia. Saudara-saudari, dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Selama 40 hari dia berada di bumi. 2000 tahun yang lalu, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang awam. Dan dalam bab Lukas pasal 24 ini memberitahu kita, harinya sudah tiba, dia naik ke surga. Tuhan Yesus Kristus turun dari surga ketika dia datang sebagai seorang bayi ke palungan di Bethlehem. Dia turun lebih lanjut ketika dia menjadi seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus turun lebih rendah lagi ketika dosa-dosa kita ditimpa ke atas dia di Taman Getsemani itu. Ketika dia menderita dan sengsara dan meneteskan peluh seperti titik-titik darah di taman itu. Dia turun bahkan lebih rendah lagi ketika dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah Tuhan kita. Dan ia turun lebih rendah lagi ketika tubuhnya yang telah mati dibaringkan dalam sebuah kubur. Seperti Paulus berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 9, ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
panjang dan kelam penurunan Yesus, turun ke dalam penghinaan, turun ke dalam penderitaan, dan mengalami kematian. Jauh dalam kegelapan dan penderitaan, Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kata-kata terakhir Yesus di kayu salib. Turun ke dalam kubur, dia dibaringkan, sementara para tentara Romawi memagari kubur tersebut dan menjaganya dengan ketat. Namun pada hari yang ketiga, pada pagi-pagi benar, firman Tuhan berkata, terjadilah gempa bumi. Malaikat Tuhan mengguling batu yang besar itu dari pintu kubur itu. Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan keluar dari gelapnya kubur ketika terbitnya fajar. Yesus telah bangkit. Ketika Yesus telah membuktikan kepada mereka, para murid-muridnya, bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, Kristus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Sementara mereka menyaksikan dia, terangkatlah dia. Dalam Lukas pasal 24 yang kita baca sebentar tadi. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum Yesus naik ke surga, selama dia bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus sudah berapa kali menerangkan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya dan akan naik ke surga. Kalau Tuhan Yesus sudah berkali-kali menerangkan, menjelaskan tentang perkara itu, mengenai kenaikannya ke surga, sudah tentulah perkara itu memiliki tujuan ataupun maksud yang paling baik bagi Tuhan Yesus maupun buat saya dan saudara-saudari. Bagi Tuhan Yesus, kenaikannya ke surga adalah dipulihkan segala keadaannya. Dia kembali kepada keadaan semula, duduk di sebelah kanan Allah, dan ditinggikan dan menerima kemuliaan. Puji Tuhan, inilah Tuhan yang kita ada, Tuhan yang kita sembah. Inilah juru selamat kita yang datang ke dunia, mengalami kehinaan, penderitaan, kesengsaraan, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit dan terangkat ke surga. Inilah inti daripada Injil yang kita harus beritakan. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Yesus yang terangkat ke surga ini, dia juga yang akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti mana kita murid-murid Yesus melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah reaksi para murid-muridnya ataupun apakah respon para murid-muridnya atau kita terhadap kenaikan Yesus ke surga? Ada 3 perkara yang saya ingin kongsikan untuk kita belajar pada pagi ini. Yang pertama, apakah reaksi ataupun respon para murid-muridnya terhadap setelah Yesus naik ke surga? Reaksi ataupun respon yang pertama yang kita boleh belajar daripada murid-murid ini adalah mereka masuk ke bait Allah dan memuliakan Tuhan. Mereka masuk ke bait Allah dan memuliakan Tuhan. Mereka tidak tercengat di situ, termanggu-manggu di situ. Tapi mereka balik ke Yerusalem, ke bait Allah, dan terus sentiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Lukas pasal 24 di situ dikatakan murid-muridnya menyembah dia dan kembali ke Yerusalem dengan penuh kegembiraan. Wah, mereka masuk ke bait Allah
dan memuji-muji Tuhan. Apa yang mereka lakukan di dalam bait Allah itu? Mereka menyembah Dia. Mereka memuji-muji Tuhan. Jadi saudara-saudari, inilah yang seharusnya kita buat, kita lakukan. Kita masuk ke bait Allah dan memuji-muji Tuhan. Ya. Barangkali dalam konteks kita pada hari-hari ini adalah kita di rumah memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Dalam perhimpunan kita, dalam persekutuan kita di rumah, kita memuliakan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan seterusnya, selain daripada menyembah Dia, di bait Allah itu mereka kembali dengan penuh gembira. Mereka gembira betul. Mereka sangat-sangat gembira. Jadi perenungan tentang kenaikan Yesus ke surga seharusnya memberi kegembiraan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Sekarang kita mungkin mengalami banyak penderitaan, banyak cabaran yang kita tempuhi pada hari-hari terakhir ini. Tapi satu saat kelak, Yesus yang naik itu akan turun. Dia yang telah naik, maka kita juga akan menyusul. Kita akan menyusul Tuhan dan juru selamat kita ke surga. Ini berita baik buat murid-muridnya. Karena mereka tahu Yesus yang pertama naik ke surga dan mereka juga akan menyusul kemudian. Penderitaan-penderitaan, kesusahan yang mereka hadapi, penganiayaan yang bakal mereka hadapi itu hanya sementara. Tapi mereka melihat kepada kenaikan Yesus itu. Karena satu hari nanti mereka juga akan menyusul. Haleluya. Para murid-muridnya sudah mendapat satu jawaban. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Satu jawaban yang terbesar sebelum ini, yang telah menyelubungi pikiran mereka. Ketika Yesus mati, dikuburkan, maka mereka sudah putus harapan. Ada di antara mereka yang sudah balik ke tempat, ke kampung halaman mereka, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka yang sebelum ini, sebelum mereka dipanggil Tuhan. Mereka di benak pikiran hati mereka ada persoalan-persoalan yang besar yang belum terjawab. Mengapa Tuhan yang boleh menyembuhkan sakit penyakit, yang boleh membangkitkan orang mati, tidak bangkit, tidak dapat membangkitkan Dia sendiri. Tetapi ketika Dia bangkit, ketika Dia naik ke surga, jadi segala persoalan-persoalan itu terjawab. Mereka yakin betul apa yang dikatakan Yesus ketika bersama-sama dengan mereka. Mereka dibawa kembali lagi. Di perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus memberitahukan mereka bahwa Dia akan naik. Dan pada hari itu ketika Dia naik ke surga, dan terbuktilah perkataan Yesus itu benar. Bahwa Dia bangkit dan Dia akan naik. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh kegembiraan. Seharusnya kita harus bergembira. Dalam cabaran-cabaran yang kita hadapi, biarlah kegembiraan itu melampaui segala kesusahan, kebimbangan yang ada. Biarlah kegembiraan yang dalam Tuhan itu akan menguasai pikiran dan hati kita semua. Ya sudah tentu ada cabaran-cabaran yang kita hadapi seperti pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah sebagai orang percaya, kita bergembira di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang mereka lakukan di bait Allah itu, mereka menumpukan masa di bait Allah untuk memuji Tuhan. Saya minta kita garis bawahi perkataan menumpukan. Dalam bahasa terjemahan bahasa Alkitab Versi Borneo berkata, mereka menumpukan masa di bait suci untuk memuji Allah. Wah, untuk sementara waktu, para murid-murid ini memang menjadikan bait Allah sebagai gereja mereka, tempat mereka berkumpul.
di mana mereka bersekutu, belajar firman Tuhan dan berdoa. Ayat 53 di situ menunjukkan bahwa mereka sentiasa bersekutu dengan satu dengan yang lain. Oke. Dan bersama-sama memuliakan Allah. Jadi mereka bersukacita menyembah Tuhan sebab mereka memahami dengan benar berkat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sangat bersukacita karena mereka sudah melalui segala keraguan dan ketidakpastian. Sekarang ini iman mereka sudah bertumbuh dalam kedewasaan. Di rumah itu seharusnya masa kita ambil untuk belajar firman Tuhan, menumpukan kepada hal-hal rohani. Mereka belajar firman Tuhan, berdoa, berkongsi bersama-sama, mendorong satu dengan yang lain. Haleluya. Nah, kalau kita melihat kembali karakteristik kehidupan jemaat perdana ataupun jemaat mula-mula, yang pertama kita belajar mereka setia. Oke, mereka setia pada ajaran rasul-rasul. Oke. Karena mereka telah menjadi percaya, ataupun juga kita sebagai orang percaya, dengan menerima Injil Yesus Kristus, maka kepercayaan mereka harus sentiasa diperdalamkan dengan pemberitaan Injil secara kesinambungan. Tidak hanya ketika Yesus bersama dengan mereka, mereka belajar lebih tekun. Tetapi ketika Yesus tidak bersama mereka, mereka semakin tekun. Ada kesinambungan dalam pembelajaran firman Tuhan mereka. Walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja, tetapi kita boleh belajar di rumah. Kita ada banyak sumber di rumah. Melalui internet kita boleh belajar, melalui YouTube, khotbah-khotbah yang disampaikan daripada gereja, kita boleh belajar dengan tekun. Kita menumpukan sepenuh perhatian kita untuk belajar. Okay. Mereka adalah jemaat perdana, jemaat yang mula-mula. Dengan penuh kerendahan hati mereka menerima dan mengakui bahwa keselamatan telah terwujud melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ini membuatkan mereka disukai oleh ramai orang. Keyakinan yang ada pada mereka. Dan orang-orang lain menyukakan mereka. Kalau kita membaca daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Mereka disukai semua orang oleh karena keyakinan iman mereka. Mereka lebih kuat dan menjadi tabah menghadapi segala cabaran. Saudara-saudari, Bapak Ibu, firman Tuhan itu sajalah yang memberi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan pada hari-hari terakhir ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tapi firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Itu firman Tuhan berkata. Berarti kita perlu meletakkan rancangan kita. Kita perlu meletakkan hari esok itu ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, maka ada ketenangan, ada pengharapan dalam hati dan pikiran kita. Okay. Selain daripada para jemaat perdana ini setia pada ajaran para rasul-rasul, mereka juga mengadakan persekutuan ataupun fellowship. Koinonia berarti kehidupan yang diseringkan ataupun kehidupan yang diselalukan. Artinya hidup bersama itu harus diseringkan. Hidup yang berkelompok, persekutuan itu harus diselalukan, harus diseringkan. Dengan kata lain, kita berkata mengenai persaudaraan sejati. Jadi koinonia ini hanya muncul sekali dalam Kisah Para Rasul ini. Persekutuan. Mereka mengadakan persekutuan. Inilah karakteristik kehidupan jemaat mula-mula. Jadi mereka ini menjalani satu ikatan persaudaraan yang sangat erat.
Barangkali kita tidak dapat ke gereja, bersekutu di gereja, berkelompok sel. Biarlah persekutuan kita di rumah semakin hari semakin erat, semakin kuat. Okay. Dan yang terakhir, karakter kehidupan jemaat perdana ini selain daripada mengadakan persekutuan, mereka memecahkan roti dan mengambil bersama-sama. Ada persekutuan, ada pengejaran, dan ada peringatan. Okay. Dalam memecahkan roti bukan saja mengingat pekerjaan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, melainkan mereka juga merayakan masa depan mereka, yaitu bersama Yesus mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan sesama. Mereka mengambil roti bersama-sama, mengingat masa depan mereka, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka di masa akan datang. Nah, yang keempat. Selain daripada mereka mengambil roti, karakteristik jemaat perdana, mereka berdoa bersama-sama. Jadi inilah yang seharusnya saudara-saudari, Bapak Ibu laksanakan di masa pandemik ini. Okay. Gereja perdana ini adalah jemaat yang bersatu dalam doa, sebagai jemaat yang ditebus oleh darah Yesus. Mereka sungguh-sungguh mengakui peranan Kristus dalam kehidupan mereka. Dan sebelum mereka diutus, mereka berdoa minta pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum mereka diutus, mereka terlebih dahulu menghadap Tuhan, mohon berkat Tuhan, mohon kekuatan, mohon perlindungan Tuhan. Mereka mampu menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini karena mereka sudah berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan dalam doa. Sebelum kita keluar ke tempat kerja kita, sebelum kita melakukan aktiviti kita, datang kepada Tuhan. Sebelum kita diutus pergi ke mana-mana, artinya dalam pekerjaan kita, dalam traveling kita, kita datang kepada Tuhan. Mohon perlindungan. Okay. Mohon berkat Tuhan dalam hidup kita, dalam hari-hari itu. Kita tidak tahu di luar sana. Okay. Kita pasti memakai SOP, tetapi kita tidak tahu. Ketika kita berdoa, mohon berkat dan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan juga menyertai kita. Pasti kita aman dalam perlindungannya. Para murid-muridnya respon ataupun reaksi para murid-muridnya adalah mereka masuk ke bait Allah dan memuliakan Tuhan. Marilah kita di rumah, dimanapun kita berada, kita memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan keluarga kita, mengambil roti bersama-sama. Saya galakkan jemaat sekalian, ketika ada perjamuan kudus, mari praktikkan. Praktikkan seperti mana murid-murid pertama perdana ini, mereka mempraktikkan perjamuan Tuhan ini sebagai satu simbol di mana masa depan mereka bersama dengan Yesus. Dan yang kedua, selain daripada mereka berada di bait Allah, memuji dan memuliakan Tuhan, mereka juga mengalami pemberian. Mereka menerima pemberian ketika Yesus itu naik ke surga. Efesus pasal 4 ayat 8 dikatakan, oleh itu firman-Nya apabila dia naik ke tempat tinggi, dia menawan tawanan dan memberikan pemberian kepada manusia. Selain daripada janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus itu, Tuhan Yesus juga memberikan pemberian yang lain lagi, yaitu pemberian kepada untuk mereka, sepertinya pemberian menjadi guru-guru, para rasul, penginjil, nabi-nabi, untuk meneruskan pekerjaan Kristus di bumi ini. Okay. Efesus pasal 4 ayat 10. Kita baca sama-sama. Dia yang telah turun itu adalah dia yang naik jauh ke atas semua lapisan langit
dan untuk memenuhi segala-galanya. Dan dialah yang memberi sesetengah orang menjadi rasul, nabi, penyebar Injil, pembimbing jemaat, dan pengajar untuk menyediakan orang yang saleh bagi kerja melayani untuk meneguhkan tubuh Kristus. Inilah pemberian-pemberian gift yang diberi kepada orang-orang tertentu ini untuk mengerjakan pekerjaan Kristus, untuk meneguhkan tubuh Kristus. Dilanjutkan, dengan itu kita semua mencapai kesatuan dalam iman dan pengetahuan akan anak Allah agar menjadi dewasa dan memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kadar kesempurnaan Kristus. Dia telah memberikan rasul-rasul kepada kita, para nabi-nabi, para pengajar, para pembimbing, penyebar Injil. Jadi mereka ini telah menuliskan kebanyakan daripada kitab-kitab dalam Perjanjian Baru untuk kita baca. Saudara-saudari, jika Anda seorang guru, jadilah seorang guru yang baik, yang dapat memberitakan Injil. Jika Anda seorang pensara, jika Anda seorang peguam, jika Anda seorang pekerja, jika ada seorang doktor, jika ada seorang juru rawat, jika ada seorang pengurus besar, jika ada seorang peniaga, jadilah seperti mana Tuhan mau Anda jadi. Karena tugas kita itu, talenta kita, bakat kita itu, kemahiran kita itu, kita harus gunakan untuk meneguhkan tubuh Kristus. Dengan kemahiran yang kita ada, kita boleh mengajar orang supaya orang semakin hari semakin mahir. Dan dalam masa yang sama, melalui surat terbuka yang nyata itu, orang dapat melihat bahwa Kristus itu hadir. Gunakanlah kemahiran yang ada untuk memberitakan Injil. Apa yang ada di tangan Anda, pakailah untuk kerjaan Allah. Jadi para rasul-rasul, para nabi-nabi, para guru-guru, para pastor-pastor dipakai Tuhan untuk meneguhkan tubuh Kristus, supaya semua orang percaya mencapai kesatuan dalam iman dan pengetahuan akan anak Allah itu, sehingga mereka menjadi dewasa. Ini reaksi daripada murid-murid. Mereka menggunakan talenta ataupun gift yang Tuhan beri kepada mereka untuk pergi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, respon mereka, para murid-murid ini, mereka pergi memberitakan Injil. Mereka pergi mewartakan Injil. Menyebarkan tentang kematian Kristus, tentang kematian, penguburan Kristus, dan tentang kebangkitannya, dan tentang kenaikannya, dan akan datang, tentang kedatangannya untuk yang kedua kali. Jadi pemberitaan Injil merupakan pusat pelayanan Kristus Yesus selama dia di bumi ini. Itu sebabnya sebelum dia terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Kepada saya dan saudara-saudari, pesan yang sama ditujukan agar hidup kita pergunakan untuk mewartakan Injil. Pergilah, beritakanlah Injil. Markus berkata, pergilah ke serata dunia dan sebarkanlah Injil kepada setiap insan. Matius juga berkata, ketika di halaman terakhir ketika Yesus terangkat ke surga, dia memerintahkan para murid-muridnya, oleh itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tugas kita adalah untuk mewartakan Injil. Respon para murid-muridnya ini, mereka pergi mewartakan Injil. Thomas pergi ke India mewartakan Injil. Para penginjil-penginjil, para misioneri-misioneri pergi ke China. Mereka pergi ke Malaysia, pergi ke Borneo
mereka pergi ke Afrika, mereka pergi ke Amerika untuk memberitakan Injil, mewartakan Injil. Jadi tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan Injil. Karena kita tidak tahu bila Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Maka Injil itu harus diberitakan secepat yang mungkin. Okay. Jadi Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Keselamatan yang dia terima itu mencabar dia untuk memberitakan Injil. Perintah untuk mewartakan Injil bukanlah disampaikan kepada orang-orang yang tertentu. Artinya perintah itu menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana memberitakan Injil? Mungkin Anda bertanya, Pastor, bagaimana memberitakan Injil? Saya tidak pernah pergi ke Bible School. Memberitakan Injil, menjadi saksi memberitakan Injil melalui pola hidup kita sehari-hari. Kalau Anda dipercayakan Tuhan sebagai seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang baik bagi orang-orang di bawah Anda. Dan sebaliknya, jika ada seorang pekerja, bekerjalah dengan baik, seperti mana Anda berbuat kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Tuhan dimanapun Anda berada. Haleluya. Mari kita mewartakan Injil seperti respon para murid-murid, para rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga ini. Mereka pulang ke Yerusalem, mereka menumpukan sepenuh perhatian mereka di bait Allah dan memuliakan Tuhan, dan mereka diberikan Tuhan pemberian-pemberian. Melalui pemberian-pemberian itu, mereka pergi memberitakan Injil. Haleluya. Haleluya. Respon dan reaksi kita bagaimana? Sebagaimana respon dan reaksi para murid-murid Yesus. Kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga. Mari kita merenungkan kenaikan Yesus ke surga. Dia yang naik ke surga juga akan turun untuk kali yang kedua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau ada pengharapan. Engkau yang telah naik ke surga dan juga akan turun kembali. Dan membawa kami ataupun mengangkat kami kembali ke surga. Tuhan Yesus, kami berdoa, jika ada di antara saudara mara kami yang belum mempunyai kepastian iman ataupun keselamatan mereka, mari hari ini Roh Kudus berbicara kepada mereka. Bagi di antara kami Tuhan, melalui perenungan ini, kami mau merespon perenungan kenaikan Yesus naik ke surga. Dengan cara kami memuliakan Tuhan, bersekutu bersama dengan teman-teman kami, dan kami menggunakan bakat talenta, pemberian-pemberian dari Allah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meneguhkan tubuh Kristus. Dan kami mau menjadi pemberita, pewarta Injil yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari, hari ini jika ada di antara kita yang ingin membuka hatinya untuk Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya, saya buka ruangan ini. Jika Anda berkata, Tuhan, saya mau serahkan hidup saya agar Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mari ikut doa saya. Tuhan Yesus, aku buka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa atas hidupku. Roh Kudus,
tolong hidupku agar aku menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, jika aku berdosa, ampuni dosa-dosaku. Ampuni pelanggaranku, Tuhan. Dan terima kasih buat kehidupan kekal yang Engkau berikan. Terima kasih untuk Anda yang membuat keputusan hari ini. Saya percaya keputusan yang Anda buat hari ini akan memberi impak yang luar biasa dalam kehidupan Anda, dalam perjalanan Anda di hari-hari yang seterusnya. Haleluya. Carilah tempat Anda beribadah. Carilah seorang gembala yang boleh membimbing Anda. Carilah sebuah Alkitab untuk Anda baca dan renungkan. Dan carilah orang-orang yang dapat Anda percayai untuk pertumbuhan Anda dalam kerohanian Anda. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita doa. Kami bersyukur Tuhan hari ini dapat beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan mengenai kenaikan Yesus ke surga 2000 tahun yang lalu dan melihat reaksi para murid-muridnya. Tuhan, kami berdoa supaya kami juga dapat meresponi firman Tuhan ini. Sebagaimana anak murid-murid Yesus ini merespon kenaikan ini. Mereka menjadi seorang yang luar biasa, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi pekerja yang baik bagi Tuhan Yesus. Mereka pulang ke bait Allah, menumpukan perhatian mereka di bait Allah, belajar firman Tuhan, bersekutu, dan mereka menggunakan talenta-talenta yang ada, bakat-bakat yang ada, pemberian-pemberian yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian mereka pergi mewartakan Injil. Bila jemaat Tuhan yang mendengarkan hari ini, marilah kita respon firman Tuhan ini. Apa yang ada di tangan Anda pada hari ini, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada kita yang setia bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita dalam bentuk keuangan, dia akan dipaparkan di layar nanti, akaun gereja, akaun bank gereja untuk kita buat transaksi. Dan terima kasih kepada jemaat yang setia yang memberikan persembahan mereka, baik secara persembahan persepuluhan, janji iman, dan persembahan kasih untuk pelayanan Tuhan di BM Central City. Saya berdoa agar Tuhan terus memberkati kita dan mencurahkan berkat-berkat pelindungan ke atas kita. Memberkati pekerjaan kita, keluarga besar kita, anak-anak kita, istri dan suami kita diberkati. Saya ingin membaca untuk kita hari ini daripada Malaki pasal 3 ayat 12. Ayat yang terakhir di situ 12 dikatakan, segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia karena kamu akan menjadi negeri kesukaan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Untuk mengalami kebahagiaan itu adalah hanya satu, melalui ketaatan kita akan firman Tuhan. Saya bersyukur karena jemaat yang ada di gereja ini adalah jemaat yang taat setia pada Tuhan, yang sentiasa mengutamakan Tuhan dalam keuangan Anda. Dan saya percaya janji Tuhan seperti mana dalam Malaki ini dikatakan, firman Tuhan berkata dalam ayat 10, Tuhan berkata, lalu bagi pihak kamu, Tuhan sendiri berkata, aku akan mencela segala hama, segala pemusnah, sehingga hama itu tidak memusnahkan hasil tanahmu. Pokok anggurmu di ladang tidak akan menggugurkan buah sebelum tiba masanya. Demikianlah firman Tuhan. Berarti perlindungan, pertolongan Tuhan
berkat Tuhan, God protection akan menyertai orang yang setia. Kalau dalam konteks ini, orang yang setia dalam mempersembahkan persembahan persepuluhan mereka. Dan terima kasih kepada kita yang setia mempersembahkan persembahan persepuluhan kita. Dan juga persembahan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin memberkati jemaat ini yang sentiasa taat setia dalam pemberian persembahan mereka. Aku bersyukur Tuhan buat keuangan yang telah mereka berikan, hulurkan untuk gereja Tuhan di BM Central City. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Aku ingin istiharkan janji Tuhan dalam Malaki pasal 3 ayat 12 ini. Maka mereka akan disebut orang-orang yang berbahagia karena mereka mentaati melakukan firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Keluar masuk mereka dari rumah, mereka diberkati dengan luar biasa. Pekerjaan mereka Tuhan, biarlah promosi demi promosi akan mereka nikmati. Hubungan mereka Tuhan yang Engkau jaga Tuhan. Hubungan antara suami dan istri dengan anak-anak bungkus dengan darah-Mu. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin memecah belahkan, Kau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak mereka yang belajar. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat yang luar biasa. Berikan anak-anak yang patuh kepada ibu bapa. Ketika mereka berada di rumah melakukan sekolah mereka Tuhan, harus online dan sebagainya. Kiranya Tuhan mereka juga patuh, taat setia kepada guru-guru mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Keluar masuk mereka dari rumah bungkus dengan darah Yesus. Jauhi jemaat Tuhan daripada segala kuasa-kuasa kegelapan, daripada segala virus-virus yang berbahaya. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita pulang, marilah kita sembut berkat kepada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Kiranya Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Selamat tengah hari. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Pujian yang ku beri dan ku bawa
Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Ya, bangunku tiap pagi, napasku tiap hari, semua yang ku nikmati, janji yang kau genapi, jatuh berkali-kali, tetap kau terima lagi, tak sulit ku mencari, selama kau yang memegang kendali. Apalah kelebihanku, terbatas pengertianku, semua keinginanku tak sebanding pemberianmu ya. Bebanku relakan, hidupku serahkan, imanku tetapkan, ujianku persembahkan. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku